Pemukiman warga di dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten masih terendam banjir, pemirsa. Namun, banjir terpantau mengalami penurunan dari hari sebelumnya yang saat ini terpantau di ketinggian 50 hingga 100 cm atau 100 cm. Selain itu, sejumlah warga yang terdampak banjir masih mengungsi di area sekolah, tepatnya di SDN Pagelaran 4, yang mengharuskan proses pembelajaran secara daring. Pengungsi berharap banjir dapat segera surut dan dapat kembali ke rumah, serta menjalankan rutinitas sehari-hari dengan normal. Pemukiman warga di dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten masih terendam banjir. Untuk melihat kondisi terkini, sudah ada rekan kami Andre Sopian. Selamat sore Andre, bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Selamat sore kita bahwa dapat saya sampaikan tentang banjir yang merendam dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang ini sudah mulai berangsur surut, di mana ketinggian saat ini di kisaran 30 hingga 70 cm. Warga pun yang belum mengungsi di majelis taklim dan sekolah mulai pulang untuk ke rumahnya untuk dapat melihat kondisi banjir di dalam rumah. Meski begitu, memang cuaca saat ini mendung dan sedikit gerimis, warga juga diimbau untuk tetap waspada. Dapat saya sampaikan juga bahwa tadi saya sempat berbincang dengan jumlah warga bahwa warga ini berharap adanya peran pemerintah untuk menangani banjir, di mana warga meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan normalisasi sungai atau membuat tanggul sehingga banjir yang merendam pemukiman warga di dua kecamatan ini bisa teratasi. Ya, lantas bagaimana kemudian penanganan ataupun antisipasi yang sudah dilakukan dari pemerintah setempat? Nah, untuk saat ini pemerintah hanya melakukan atau mengevakuasi warga yang terdampak banjir saat banjir tinggi. Selain itu, pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan berupa logistik di 17 titik yang memang banjirnya cukup parah. Oke, proses evakuasi yang dilakukan di mana saja lokasi-lokasi yang mungkin juga sudah disiapkan untuk para pengungsi ataupun masyarakat untuk berada di sana? Oke, dapat saya sampaikan juga memang salah satu wilayah yang memang cukup parah dan sulit dijangkau itu ada di Desa Idaman, di mana sekitar 100 kakak di sana memang masih mengungsi di musola yang dibuat oleh relawan. Sejumlah warga juga memang saat ini masih melakukan pengungsian di musola tersebut karena memang ketinggian air masih di atas 50 hingga 100 cm. Apakah seluruh warga yang merupakan korban ataupun para warga yang terdampak ini seluruhnya mengungsi atau masih banyak pandangan Anda atau pantauan Anda yang masih bertahan di rumah masing-masing dengan ketinggian air yang cukup tinggi? Ya baik, dapat sampaikan juga memang saat banjir ketinggian di 50 hingga 100 cm ini masih banyak warga yang bertahan di rumahnya. Hal itu dilakukan lantaran mereka khawatir dengan barang-barang yang ada di dalam rumah, sehingga mereka memilih untuk bertahan di rumahnya. Dengan ketinggian air yang masih cukup tinggi di sana, bagaimana kemudian warga melakukan atau mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain? Apakah dari pemerintah setempat juga menyediakan perahu untuk para warga? Ya, memang dari awal banjir ini naik ke pemukiman warga, pemerintah daerah atau BPBD Kabupaten Pandeglang sudah mengirimkan sedikitnya 8 perahu karet yang ditempatkan di titik-titik yang digunakan mobilitas atau yang digunakan oleh masyarakat setempat, sehingga aktivitas masyarakat yang ingin berpergian atau berbelanja kebutuhan bisa menaiki perahu tersebut.
Mhm. Tadi ada sempat menyebutkan ada posko pengungsian yang juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana kondisi di sana? Apakah memang cukup untuk menampung sejumlah pengungsi di sana dan apa kebutuhan yang paling mendesak? Baik, perlu saya jelaskan juga memang pemerintah setempat tidak membuat posko darurat, hanya saja para warga ini mengungsi di sejumlah titik, di antaranya Majelis Taklim, musola hingga area sekolah, sehingga untuk kebutuhan masyarakat yang memang mengungsi ini juga sejumlah tempat tersebut bisa atau masih adanya masih muat untuk warga yang ingin mengungsi. Mhm. Tapi bagaimana kemudian dengan kebutuhan logistik yang saat ini tengah dibutuhkan? Ya memang sejumlah masyarakat juga yang mengungsi mengeluhkan adanya logistik tersebut karena memang logistik yang disalurkan oleh pemerintah tidak sedikitnya tidak tepat sasaran atau masih adanya warga yang membutuhkan logistik, apalagi sejumlah warga juga memiliki anak kecil di mana kebutuhan untuk bayi ini tidak ada, seperti popok dan minyak angin. Baik, kita harapkan penanganan bisa tepat sasaran dan kebutuhan logistik bisa segera dipenuhi. Terima kasih sekali lagi Andre Sofian, informasi langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat bertugas kembali, jaga selalu keselamatan.